Sepatu ini udah gue pakai lebih dari 1000 km. Ini dia ASICS Nova Blast 2 Long Term Review. Sepatu ini udah gue pakai dari tahun 2021 dan sudah menyentuh lebih dari 1000 km. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up friend family, welcome back to Runut Running Gear Review with Satria Sabto. Fams, ini dia long term review dari ASICS Nova Blast 2. Jadi ASICS Nova Blast 2 ini adalah my best daily training shoe. Kenapa gue bisa jatuh cinta nih sama sepatu ini? Ya karena sepatu ini udah menemani gue di berbagai menu latihan. Mulai dari recovery run, easy run, speed session. Bahkan di speed session gue bisa pakai sepatu ini untuk interval. Sampai dengan long run. Kerja atau improvement dari version yang pertama ini bener-bener berasa banget di Nova Blast 2 ini. So, gue akan remind lagi apa-apa aja improvementnya. Yang pertama kita mulai dari uppernya dulu. Uppernya yaitu Engineered Mesh Upper. Nah, mesh upper yang ada di Nova Blast 2 ini, dia itu double jacket mesh upper. Berbeda dengan yang versi 1, dia tuh cuma satu layer. Kalau ini double, jadi dia ada 2 layer. Nah, ini tuh dinilai mampu untuk menambah fit dan juga menambah comfort ya dari sepatu ini. Kemudian, yaitu heel stabilizer. Ini merupakan improve yang oke banget dari Nova Blast 2. Dimana di Nova Blast 1, dia tidak ada heel stabilizer, sedangkan di Nova Blast 2, heel stabilizer ini berfungsi untuk menstabilkan kaki kita ketika berlari. Dan itu benar-benar berasa banget. Kemudian di bagian tangnya ini dia gusseted tang. Berbeda dengan tang yang versi pertama, oke? Tang yang menyatu dengan uppernya itu mampu menambah fit di kaki kita. Dan itu benar. Kemudian midsole-nya itu sama, yaitu Flight Foam Blast. Cuman yang gue rasakan adalah Flight Foam Blast di version 2 ini sepertinya sudah diperbarui karena feel-nya jauh lebih enak dibandingkan dengan version yang pertama. Kemudian di bagian outsole-nya, dia itu trampoline design outsole. Itu dinilai mampu untuk menambah responsive bounce back. Dan itu bukan gimmick, itu bener banget. Karena gue merasakan. Dan yang juga improvement adalah di bagian Ahar Plus outsole-nya. Gue merasa kalau Ahar Plus outsole di version 2 ini jauh lebih grippy dan jauh lebih durable. Kalau yang di version 1, catatan gue adalah di pemakaian pertama kita harus menstabilkan kaki kita. Sedangkan di versi yang kedua ini, trampoline inspired design di outsole-nya ini tuh benar-benar menambah kestabilan dan juga menambah responsive bounce back. Dan itu pun juga dibantu oleh dengan heel stabilizer-nya, dimana kaki kita jadi lebih seimbang ketika berlari. Nah cuman, mungkin catatannya adalah di bagian upper. Karena dia berbahan double jacket mesh upper sehingga memang lebih panas ya dibandingkan dengan versi yang pertama. Tapi menurut gue itu dibantu dengan improvement dari fit dari sepatu ini. Jadi menurut gue itu tidak masalah. Kemudian di gusseted tangnya menurut gue itu sangat menghindari slippery kaki gue ketika berada di dalam sepatu itu. Nah, sepatu ini kan beratnya itu 319 gram. Ini di size gue size 12 atau 46,5. Nah, meskipun beratnya ini bertambah, tapi gue sama sekali tidak merasakan adanya berat tersebut itu tuh jadi sebuah beban gitu ketika gue berlari. Oke, jadi di 100 km pemakaian pertama, gue merasa bahwa sepatu ini enak banget, seenak itu. Bahkan ketika gue recovery run aja, gue malah cenderung untuk mau lebih cepat gitu. Dan gue bisa merekomendasikan sepatu ini untuk race untuk kalian. Oke, lanjut ke 1000 km lebih, yaitu untuk kondisi sekarang ini. Untuk kondisi sekarang ini gue mau jelasin dikit kalau pemakaian gue tetap terhadap sepatu ini tidak sesering kalau dulu gue pakai Nova Blast 1. Karena di tahun 2021 itu gue udah masuk ke triathlon gitu. Jadi frekuensi berlarinya tidak sesering ketika dulu saat masih lari aja gitu. Untuk saat ini udah 1000 km lebih, yang gue rasakan adalah fitnya masih sama, comfortnya masih sama. Cuman yang berbeda adalah feel dari midsole-nya, feel dari Flight Foam Blast-nya. Yang dimana sudah tidak seresponsif dulu gitu, tidak sepropulsif dulu. Kemudian juga di trampoline design outsole-nya ini juga tidak setrampolin dulu lah ketika awal-awal dipakai. Namun gue masih merasakan fit dari uppernya tuh masih, comfortnya tuh masih ada. Grip dan durability dari outsole-nya menurut gue itu jauh lebih oke dibandingkan dengan Nova Blast 1 gitu. Seperti yang dilihat, kalian bisa cek juga di video sebelumnya Nova Blast 1 seperti apa. Itu outsole-nya udah bener-bener hancur gitu ya. Sedangkan ini dia masih terjaga, cuman paling ini sedikit terkikis aja di bagian
outer dari sepatunya. Kemudian di bagian fisiknya bisa dilihat tidak ada perubahan sama sekali. Ya menurut gue sih minor-minor aja ya. Seperti misalnya ini di bagian jahitan mesh uppernya ini udah mulai kelihatan kayak robek-robek dikit. Tapi menurut gue ini sangat minor. Karena menurut gue yang paling penting itu adalah factory glue dari upper dan juga midsole-nya. Sepatu ini seringnya tuh gue pakai di jalan raya, tapi juga sering juga gue pakai di jalan bebatuan gitu. Kalau dari mata itu paling ya dari outsole-nya udah mulai terkikis ya. But so far menurut gue sepatu ini masih oke karena sepatu ini pun sekarang masih gue pakai. Bahkan untuk speed session, untuk gue ngetes race pace itu tuh masih bisa. Kekurangan feel dari responsif menurut gue itu sangat minor, jadi gue masih memakai sepatu ini sampai sekarang ini. Jadi misalnya kalian masih cari sepatu ini, ya sepatu Asics Nova Blast 2 ini, gue sangat merekomendasikan sepatu ini untuk kalian. Baik untuk daily training shoe, bahkan untuk race shoe, karena sepatu ini enak banget. Itu dia our long term review dari Asics Nova Blast 2. Satria signing out, thank you for watching, bye for now.